Mungkin kamu tidak sedang lelah karena hidup. Kamu lelah karena terus berusaha membuat segalanya tetap seperti dulu. Kamu berjuang mempertahankan hal-hal yang sebenarnya sudah Allah minta untuk dilepaskan. Dan tanpa sadar, kamu lebih sibuk melawan kenyataan daripada memahaminya. Padahal, mungkin yang kamu lawan bukan dunia, tapi cara Allah sedang menuntunmu menuju arah yang baru. Kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi ketidakmauan untuk menerima bahwa sesuatu memang harus berakhir. Kita sering menyebut kenyataan itu kejam, padahal ia hanya jujur, menyingkap hal-hal yang perlu kita lepaskan agar hidup bisa kembali berjalan sesuai kehendak Allah. Tidak semua yang terjadi harus kamu lawan, karena semakin kamu melawan, semakin hatimu jauh dari tenang. Dan disitulah perjalanan ini dimulai, bukan dari kekuatan untuk bertahan, tapi dari keberanian untuk melepaskan dengan ikhlas. Kalau kamu sedang berada di masa yang terasa berat, aku harap kamu menonton video ini sampai akhir. Setiap kalimat di sini bukan sekadar kata, tapi bagian dari perjalanan hati yang mungkin sedang kamu jalani juga. Dan kalau kamu merasa narasi ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan lupa untuk subscribe agar kamu tak ketinggalan renungan berikutnya. Kadang yang membuatmu lelah bukan hidupnya, tapi perjuanganmu untuk membuat semuanya tetap seperti dulu. Kadang kita merasa hidup ini terlalu berat, padahal sebenarnya yang melelahkan bukan keadaan, tapi perlawanan hati yang tak mau menerima perubahan yang Allah hadirkan. Kita ingin segalanya berjalan sesuai keinginan kita. Kita berdoa agar keadaan tetap sama, agar orang-orang tidak pergi, agar jalan hidup tidak berubah arah. Tapi hidup ini tidak tunduk pada keinginan manusia. Ia tunduk pada kehendak Allah, dan seringkali kehendak itu justru menuntun kita ke tempat yang tak kita pilih. Ada masa di mana kamu memaksa diri untuk mempertahankan sesuatu yang sudah Allah minta untuk dilepaskan. Kamu menahannya, padahal tanganmu sudah luka. Kamu tetap menggenggam, padahal hatimu sudah tahu, ini bukan milikmu lagi. Tapi kamu takut kehilangan, takut sepi, takut tak bisa mulai lagi. Kamu berpikir bertahan adalah bentuk kekuatan, padahal justru di sanalah kelemahanmu bersembunyi. Di antara rasa takut untuk percaya bahwa Allah lebih tahu cara menyelamatkanmu daripada dirimu sendiri. Hidup ini kadang seperti sungai. Kamu bisa melawan arusnya, tapi kamu akan lelah. Kamu bisa menolak gelombangnya, tapi kamu akan tenggelam oleh dirimu sendiri. Sampai suatu saat kamu belajar untuk tidak lagi melawan, melainkan mengikuti arusnya. Bukan karena kamu pasrah tanpa arah, tapi karena kamu mulai percaya bahwa arus ini juga milik Allah, dan Ia tidak akan menenggelamkanmu tanpa alasan. Kita sering mengira kesulitan datang untuk menghancurkan, padahal bisa jadi Ia datang untuk menegur. Teguran agar kita berhenti bersandar pada sesuatu selain Dia. Teguran agar kita kembali pada tempat di mana hati seharusnya berlabuh. Kadang, Allah mengambil sesuatu bukan karena Ia kejam, tapi karena Ia ingin kita berhenti menyembah hal-hal yang seharusnya kita lepaskan. Mungkin kamu pernah berdoa agar hidupmu tenang, tapi ketika Allah menjawab doa itu dengan mengambil sesuatu yang justru membuatmu resah, kamu menuduhnya tidak adil, padahal doa itu sedang dikabulkan, hanya saja tidak dengan cara yang kamu bayangkan. Itulah rahasia dari kasih Allah. Ia tidak selalu memberi yang kamu minta, tapi selalu memberi apa yang kamu butuh. Pelan-pelan kamu akan sadar bahwa kenyataan yang kamu lawan bukan musuhmu. Ia hanyalah pesan dari Allah yang belum kamu baca dengan hati. Kenyataan itu mungkin pahit, tapi Ia sedang menuntunmu untuk menerima bahwa segala sesuatu punya waktu dan tempatnya masing-masing.
Apapun yang keluar dari genggamanmu tidak pernah benar-benar hilang, hanya dipindahkan ke tangan Allah agar suatu hari nanti kamu bisa menerimanya kembali dalam bentuk yang lebih baik atau diganti dengan sesuatu yang jauh lebih bermakna. Dan disitulah pelajaran besar itu. Menerima bukan berarti kalah. Menerima berarti kamu percaya bahwa hidup ini bukan milikmu untuk diatur, tapi milik Allah untuk diserahkan. Kamu belajar melepaskan, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya kamu sadar, kamu tidak perlu terus bertarung dengan rencananya. Sebab tidak ada yang lebih melelahkan daripada hidup dalam perlawanan terhadap takdir sendiri. Tapi tidak ada yang lebih menenangkan daripada mulai berdamai dengan apa yang Allah pilihkan. Dan dari titik inilah perjalananmu akan mengarah ke pemahaman berikutnya, bahwa kenyataan itu bukan selalu sekejam yang kamu pikirkan. Justru, di balik kenyataan yang kamu takutkan, mungkin disitulah Allah sedang menyembunyikan bentuk kasih-Nya yang paling lembut. Kenyataan bukan selalu sekejam yang kamu pikirkan. Kadang kita begitu takut pada kenyataan, seolah ia datang hanya untuk melukai. Padahal kenyataan bukan musuh, ia hanya guru yang caranya keras tapi tujuannya lembut. Ia tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk menyingkapkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri kita. Kenyataan sering terasa pahit, bukan karena ia kejam, tapi karena ia terlalu jujur. Ia memperlihatkan hal-hal yang selama ini kita sembunyikan. Ia memaksa kita menatap sesuatu yang ingin kita hindari. Dan kejujuran itu memang tidak selalu mudah diterima. Tapi justru dari situlah awal penyembuhan dimulai. Saat kita berhenti membohongi diri sendiri. Kadang kamu berpikir hidup tidak adil karena kamu sudah berbuat baik tapi tetap disakiti. Sudah sabar tapi tetap diuji. Tapi jika kamu mau berhenti sejenak dan melihat dengan hati, kamu akan sadar bahwa tidak semua ujian berarti hukuman. Ada ujian yang justru mengubah caramu melihat segalanya. Ujian itu bukan sekadar tentang kehilangan, tapi tentang pelajaran untuk memahami. Tidak ada yang benar-benar milik kita, semuanya titipan. Dan ketika Allah mengambilnya kembali, itu bukan kekejaman, tapi bagian dari janji bahwa setiap yang diambil akan diganti dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan waktumu. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ayat itu bukan sekadar nasihat, tapi penjelasan penuh kasih dari Tuhan yang tahu isi hatimu. Bahwa apa yang terasa menyakitkan sekarang mungkin adalah perlindungan dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan nanti. Coba kamu ingat, berapa kali dalam hidup kamu menyesali sesuatu yang dulu kamu anggap keburukan, tapi setelah waktu berlalu, kamu berkata dalam hati, kalau dulu tidak terjadi itu, mungkin aku tidak akan seperti sekarang. Itulah cara Allah bekerja. Ia menulis kebaikan di balik peristiwa yang awalnya terasa buruk. Tapi manusia sering membaca cerita itu terlalu cepat, padahal bab selanjutnya belum terbuka. Kenyataan bukan diciptakan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menuntunmu. Kamu kehilangan pekerjaan agar belajar mencari makna di luar gelar. Kamu kehilangan seseorang agar belajar mencintai tanpa menggantungkan diri. Kamu kehilangan arah agar kamu sadar bahwa arah sejati tidak pernah ada di dunia luar, tapi di dalam hatimu yang dipandu oleh Allah. Dan perlahan, kamu akan menyadari, ternyata kenyataan yang kamu benci itulah yang paling banyak mengajarimu tentang Allah. Sebab hanya di saat kehilangan, kamu belajar makna kepemilikan Allah atas segalanya. Hanya di saat gelap, kamu belajar mengenal cahaya. Dan hanya di saat kamu berhenti mengatur hidupmu sendiri,
kamu belajar percaya bahwa hidupmu diatur oleh kasih yang lebih besar dari akalmu. Kenyataan yang dulu kamu anggap sebagai akhir segalanya, ternyata hanyalah awal dari kesadaran baru, bahwa hidup tidak sedang melawanmu, hidup sedang membentukmu. Mungkin kamu tidak perlu terus menanyakan, "Kenapa harus aku?" Karena jawabannya sederhana. Karena Allah tahu hanya hatimu yang siap belajar lewat jalan ini. Dan ketika kamu mulai melihat kenyataan dengan mata yang baru, kamu akan sadar bahwa tidak ada yang benar-benar kejam di dunia ini. Yang ada hanyalah kasih Allah yang menyamar dalam bentuk yang sulit dimengerti. Itulah sebabnya, saat kamu berhenti mengutuk kenyataan, kamu mulai bisa mendengar bisikan lembut Allah di dalamnya. Bisikan yang berkata, "Aku tidak meninggalkanmu. Aku hanya ingin kamu melihatku di tempat yang dulu kamu anggap buruk." Dan dari titik pemahaman ini, perjalananmu perlahan mengarah ke tahap berikutnya. Menuju kesadaran bahwa tidak semua hal harus kamu lawan. Karena mungkin di dalam keheningan dan penerimaan itulah, Allah sedang menuntunmu untuk menemukan kedamaian yang kamu cari selama ini. Kamu tidak perlu melawan semua hal yang terjadi. Ada masa dalam hidup di mana kita sibuk melawan. Melawan kehilangan, melawan perubahan, melawan rasa sakit. Kita begitu takut kalau diam berarti kalah, kalau menerima berarti menyerah. Padahal tidak semua yang datang ke hidupmu dimaksudkan untuk kamu lawan. Ada hal-hal yang justru harus kamu biarkan terjadi, agar kamu bisa melihat maksud Allah yang tersembunyi di dalamnya. Kadang yang Allah minta bukan kekuatan untuk melawan, tapi ketenangan untuk mempercayai. Bukan agar kamu terus menegakkan dada dan berkata, "Aku kuat," tapi agar kamu bisa menunduk dan berkata, "Aku percaya." Itulah bentuk keteguhan yang paling dalam, bukan dari tangan yang menggenggam erat, tapi dari hati yang tahu kapan harus melepaskan. Ada saat di mana satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan hanyalah diam. Bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu tahu, jika kamu terus memaksa, kamu hanya akan membuat luka makin dalam. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah cara lain untuk berkata kepada Allah, "Ya Rob, aku sudah melakukan bagianku. Sekarang biarlah Engkau yang bekerja." Kadang kita lupa, hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak berjuang, tapi siapa yang paling tahu kapan harus berhenti dan berserah. Sebab tidak semua perjuangan adalah bentuk kekuatan. Ada perjuangan yang justru membuatmu jauh dari ketenangan. Karena kamu tidak lagi berjuang untuk Allah, tapi untuk mempertahankan egomu sendiri. Coba lihat hidupmu sebentar. Berapa banyak hal yang kamu paksakan atas nama cinta, padahal di balik itu kamu hanya takut sendirian. Berapa banyak doa yang kamu ulang terus-menerus, padahal Allah sudah menjawabnya lewat tidak. Kamu hanya tidak mau menerima jawabannya, karena kamu ingin segalanya tetap sesuai rencanamu. Padahal bisa jadi, Allah sedang menunggu satu hal sederhana darimu, keikhlasan untuk berkata, "Baiklah, jika memang ini jalan yang engkau pilihkan, aku akan berhenti melawan." Dan ketika kalimat itu benar-benar keluar dari hati, kamu akan merasakan sesuatu yang aneh. Beban di dadamu berkurang, tangismu jadi lebih tenang, dan untuk pertama kalinya kamu sadar, ternyata kamu tidak harus memegang semua kendali untuk bisa merasa aman. Karena dalam diam, kamu memberi ruang bagi Allah untuk menunjukkan keajaibannya. Dalam diam, kamu belajar bahwa kesabaran bukan tentang menunggu sesuatu berubah, tapi tentang menjaga hati tetap tenang saat segalanya belum berubah. Dan perlahan, kamu akan tahu bahwa ketika kamu berhenti melawan, bukan berarti hidupmu berhenti berjalan. Justru disitulah kamu mulai bergerak ke arah yang lebih benar. Arah yang tidak kamu rancang, tapi Allah yang tuntun langkah demi langkah. Kamu mulai melihat bahwa melepaskan bukan akhir, tapi permulaan yang baru.
bahwa berhenti memaksa bukan kekalahan, tapi tanda kamu siap untuk percaya. Dan dari kesadaran itulah, kamu akan mulai memahami pelajaran berikutnya, bahwa berhenti melawan bukan berarti kalah, tapi justru saat itulah kamu menemukan bentuk kekuatan yang paling sejati, kekuatan untuk pasrah dengan tenang, percaya bahwa Allah tidak pernah salah menulis jalan hidupmu. Saat kamu berhenti melawan, bukan berarti kamu kalah. Ada masa di mana manusia merasa harus selalu melawan takdir agar tidak disebut lemah. Kita mengira kekuatan itu berarti terus berjuang tanpa berhenti, padahal dalam pandangan Allah, kekuatan sejati justru muncul saat hati mulai tenang menerima. Berhenti melawan bukan tanda menyerah, itu tanda kamu mulai percaya bahwa rencana Allah selalu lebih sempurna daripada rencana manusia. Ketika kamu berhenti melawan, bukan berarti kamu kehilangan kendali. Kamu hanya berhenti berpura-pura bahwa semuanya di bawah kendalimu. Kamu berhenti menantang hidup dan mulai menatapnya dengan mata yang baru. Kamu belajar melihat bahwa tidak semua hal yang pergi adalah kekalahan dan tidak semua yang tertinggal adalah kehilangan. Ada hal-hal yang harus pergi agar kamu bisa pulang pada dirimu sendiri, dan ada jalan yang harus tertutup agar kamu mau mencari arah baru yang lebih benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ketahuilah, apa yang luput darimu tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan pernah luput darimu." Sabda itu seperti pelukan lembut bagi hati yang gelisah, bahwa apapun yang terjadi, baik yang datang maupun yang pergi, sudah ditulis dengan penuh kasih oleh Allah. Jadi untuk apa terus melawan sesuatu yang memang sudah ditetapkan untuk terjadi? Berhenti melawan bukan berarti kamu menyerah pada keadaan, tapi kamu mulai tunduk kepada kebenaran yang lebih besar dari keinginanmu sendiri. Kamu tidak kalah karena menangis. Kamu tidak kalah karena melepaskan. Kamu justru mulai menang saat hatimu bisa berkata, "Ya Allah, jika ini bukan jalanku, aku terima, asalkan Engkau tetap bersamaku." Dan di titik itu, sesuatu dalam dirimu mulai berubah. Kesedihan yang dulu membuatmu marah, kini terasa lebih ringan, karena kamu tak lagi sibuk bertanya kenapa, tapi mulai belajar, berkata, "Bagaimana aku bisa belajar dari ini?" Kamu tidak lagi ingin menang melawan takdir, tapi ingin selamat di dalamnya. Berhenti melawan bukan berarti berhenti berusaha. Kamu tetap berusaha, tapi tanpa keresahan. Kamu tetap berjalan, tapi dengan langkah yang lebih damai. Karena kini kamu tahu, hasil bukan ditentukan oleh seberapa keras kamu memaksa, tapi seberapa dalam kamu percaya. Kamu mulai sadar, mungkin hal yang kamu anggap sebagai kekalahan sebenarnya adalah cara Allah menyelamatkanmu dari kemenangan yang salah arah. Tidak semua luka butuh disembuhkan dengan cepat. Ada luka-luka yang tak bisa kau paksa untuk segera sembuh, bukan karena ia terlalu dalam, tapi karena Allah ingin kau belajar sesuatu di dalam perihnya. Kadang, justru lewat rasa sakit itu, jiwa mulai berbisik jujur tentang siapa dirimu sebenarnya, apa yang selama ini kau sembunyikan, dan kepada siapa selama ini kau menggantungkan makna hidupmu. Sebagian orang ingin segera lepas dari kesedihan, seolah-olah duka adalah musuh yang harus diusir secepatnya. Padahal, dalam pandangan para sufi, duka adalah tamu yang membawa kabar dari langit. Ia datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan hati dari kesombongan yang diam-diam tumbuh dalam kelapangan. Syekh Jalaluddin Rumi pernah berkata, luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Dan benar, tidak semua luka datang untuk membuatmu runtuh.
Sebagian datang agar kamu punya celah, tempat bagi cahaya. Allah menembus ke dalam gelapnya hatimu yang selama ini tertutup oleh keakuan. Ada masa ketika kita hanya bisa duduk dalam diam, menatap waktu berjalan tanpa daya. Kita menunggu luka itu hilang, tapi ia tetap ada. Kita memohon agar rasa perihnya berhenti, tapi ternyata justru dari rasa perih itu, kita belajar mengenal makna sabar yang sejati. Sabar bukan berarti tidak merasa sakit, tapi mampu tetap sadar di tengah sakit. Itu sebabnya dalam tasawuf, sabar tidak diukur dari berapa lama seseorang menahan, tapi dari seberapa dalam ia bisa tetap berzikir dalam keadaan terluka. Para sufi mengajarkan, jika engkau ingin Allah menghapus lukamu, biarkan Dia mengajarkanmu makna di balik lukamu terlebih dahulu. Artinya, jangan buru-buru ingin sembuh, karena mungkin Allah sedang berbicara lewat luka itu. Lewat kegagalan yang memalukan, lewat kehilangan yang membuatmu hancur, lewat sunyi yang membuatmu menatap ke dalam diri. Semua itu adalah bahasa cinta yang tersembunyi. Kamu mungkin pernah berdoa agar diberi ketenangan, dan Allah menjawab dengan mengambil seseorang yang kamu sangka sumber tenangmu. Jadi, jangan buru-buru menutup luka. Buka hatimu di hadapan Allah, biarkan Ia mengusapnya perlahan dengan kasih. Mungkin bukan sembuh yang kamu butuh sekarang, mungkin hanya mengerti bahwa luka ini bukan hukuman, tapi panggilan. Panggilan agar kamu kembali mendekat, agar kamu belajar mencintai tanpa syarat, agar kamu mengenal kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu akan paham bahwa tidak semua luka butuh disembuhkan dengan cepat, karena sebagian luka bukan untuk dihapus, tapi untuk dijaga, agar kamu tak lupa betapa lembutnya Allah menyentuhmu lewat cara yang dulu kamu benci. Menerima bukan berarti berhenti berharap, tapi belajar berharap dengan cara yang baru. Ada masa dalam hidup di mana kita merasa sudah tidak punya harapan lagi. Doa yang dulu begitu penuh semangat kini mulai terasa hambar. Langkah yang dulu yakin kini terasa berat, seolah hidup kehilangan arah. Dan kita mulai bertanya dalam hati, apakah ini tanda bahwa aku harus berhenti berharap? Padahal bukan begitu. Allah tidak pernah memintamu berhenti berharap. Ia hanya mengajarkanmu cara yang baru untuk berharap. Bukan dengan menggenggam hasil, tapi dengan mempercayai proses. Bukan dengan menuntut, tapi dengan menyerahkan. Bukan dengan gelisah menunggu sesuatu terjadi, tapi dengan tenang menunggu waktunya, Allah datang. Menerima bukan berarti kamu tak lagi ingin bahagia. Menerima berarti kamu mulai paham bahwa kebahagiaan sejati bukan saat keinginanmu terpenuhi, tapi saat hatimu tenang meski belum semua doa dikabulkan. Menerima adalah tanda kedewasaan jiwa, saat kamu tahu mana yang bisa kamu ubah dan mana yang hanya bisa kamu pasrahkan. Kamu masih boleh berharap, tapi harapanmu kini tidak lagi bersandar pada manusia, tidak lagi pada hasil, tidak lagi pada waktu. Kamu berharap karena kamu tahu bahwa Allah selalu mendengar, bahkan saat jawaban belum juga datang. Dan kamu mulai sadar, mungkin doa yang belum dijawab bukan doa yang dilupakan, tapi doa yang sedang dipelihara sampai waktunya sempurna. Seringkali kita menaruh harapan pada sesuatu yang rapuh, pada orang yang bisa berubah, pada rencana yang bisa gagal, pada waktu yang bisa mengkhianati. Tapi, ketika semua itu hilang, barulah kita sadar, harapan sejati hanyalah kepada yang tak pernah pergi. Menerima adalah momen di mana kamu berhenti mencari pegangan di luar dan mulai menggenggam erat tangan Allah di dalam hati.
Kamu tidak lagi berdoa dengan nada cemas, tapi dengan nada percaya. Doamu menjadi lebih sederhana, tapi lebih dalam. Bukan lagi, "Ya Allah, tolong beri aku ini," melainkan, "Ya Allah, jika ini baik, dekatkanlah. Jika tidak, kuatkanlah aku untuk tetap bersyukur." Itu bukan doa yang lemah. Itu doa dari hati yang sudah menemukan ketenangan di antara ketidakpastian. Dan pada akhirnya, kamu akan tahu bahwa menerima bukan akhir dari perjuangan, tapi bentuk perjuangan yang paling lembut. Kamu tak lagi berlari dengan cemas, tapi melangkah dengan tenang. Kamu tidak lagi meminta hidup sesuai keinginanmu, tapi memohon agar hatimu mampu mencintai apa yang Allah pilihkan. Dan dari ketenangan itu, kamu mulai melihat hidup dengan mata yang baru. Bukan lagi tentang apa yang belum kamu miliki, tapi tentang bagaimana kamu belajar bersyukur dengan cara yang baru. Cara yang tak bergantung pada hasil, tapi bergantung pada iman. Dan kini, setelah semua perjalanan itu, kamu akan menyadari sesuatu yang sederhana tapi mendalam, bahwa setiap kehilangan, setiap luka, setiap masa diam tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengajarkanmu cara baru mencintai hidup ini. Allah tidak menenggelamkanmu dalam kenyataan. Ia sedang mengajarkanmu cara berenang di dalamnya. Dan setelah kamu diselamatkan, tugasmu bukan hanya bersyukur, tapi memperbaiki diri agar keselamatanmu tidak berhenti di dirimu sendiri.